Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ngaji tentang adabul alim wal muta'allim yang disusun oleh Hadratus Syasim Asy'ari. Kemarin kita masih muqaddimah bagaimana pentingnya adab di dalam kehidupan kita ini. Lanjutan dalam muqaddimah ini dijelaskan waqala lan dawuh sapa ba'dhum sebagiane para ulama at-tauhidu yujibu al-iman. At-tauhidu utawi tauhid iku yujibu menetapkan apa tauhid al-imana ing iman, ing yakin, ing percaya. Tauhid yujibu al-iman. Faman utawi sapane wong la imana ora ana iman iku mujud ketuiman lahu ketuiman la tauhida moko ora ana tauhid iku mujud lahu ketuiman. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam semua hal. Jadi bukan hanya dalam wujudnya, tetapi dalam semua aspek yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu semua harus berdasarkan prinsip tauhid tadi itu ya. Jadi bahwa yang mengatur alam semesta ini Allah, itu hanya Allah, kalimatnya hanya Allah. Jadi kalau manusia ikut mengelola, memanfaatkan, mengatur, kalimat mengatur itu dalam tanda kutip. Jadi ini senyatanya, sehakikatnya itu yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan terhadap manusia untuk ikut terlibat di dalam proses mengatur, memanfaatkan ini, ya tetap sebab Gusti Allah. Gitu ya. Itu namanya tauhid ya, mentauhidkan. Jadi bukan hanya dalam meyakini tentang wujudullah, bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Esa, tetapi Allah itu adalah zat yang esa, zat yang tunggal dalam semua aspek kehidupan. Nah, itulah yang menjadi Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. jadi yang menjadi pondasi atau dasar keimanan ya tauhid itu, gitu ya. Tauhid itu apa itu? Tauhid mengesahkan Allah dalam semua hal. Dalam apa? Semua hal. Jadi kita melepaskan seakan-akan itu ya, kita ini menafikan keberadaan diri kita ini. Karena kalau bicara hakikat ya, kita ono ini sing anakno Gusti Allah. Kita bisa melihat, yang menjadikan kita bisa melihat ya Gusti Allah. Nyatanya ada orang yang punya mata juga tidak bisa melihat, ada. Dia tidak kuasa menjadikan mata itu bisa melihat. Ya, kan bukan kita.
Kalau kuping kita ini, telinga kita bisa mendengar, bukan kita juga yang bisa menjadikan telinga kita ini mendengar. Karena nyatanya ada orang yang tiba-tiba kupingnya, telinganya tidak bisa mendengar, atau bahkan sejak lahir tidak mendengar. Berarti kan ada kekuatan zat yang maha kuasa, maha esa, yang menjadikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini lalu kemudian menjadi bisa terjadi, bisa melakukan sesuatu tadi, bisa ada dan sebagainya. Maka lalu pentauhidan mengesahkan Allah itu tunggal. Jadi kalau orang sudah bisa meyakini saja nih, saya tidak bisa apa-apa, ini sak dermo, Jawa kalimatnya ya sak dermo. Sesungguhnya itu harus menjadi bagian dari yang utuh dalam kehidupan kita ini. Anda bayangkan kalau orang dengan keyakinan, keimanan seperti itu kan efeknya tidak ada kesombongan, efeknya tidak ada perasaan hebat, perasaan paling dominan, ya. Efeknya akan memunculkan sikap kerjasama, menghargai, berterima kasih, banyak. Tidak perlu merasa dirinya bisa segalanya, mendikte orang, tidak bisa, tidak perlu putus asa, karena kita hanya sekedar ya, keyakinan itu sesungguhnya yang menjadi pondasi orang untuk menjadi punya daya, punya kekuatan dalam menjalankan segalanya, termasuk menerima segalanya. Yowis, gitu kan? Ya. Karena posisi ikhtiar kita itu betul-betul dalam posisi yang sangat relatif, yang sangat terbatas, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita tidak bisa berbuat, bisa, karena Allah menghendaki kita bisa berbuat. Tapi kalimatnya tetap apa yang kita lakukan, perbuatan kita, ikhtiar kita, upaya kita itu dalam rangka bahwa itu sing dadekno iso ngono kuwi ya Gusti Allah itu tadi ya. Sehingga ketika Allah itu tidak menghendaki itu ya tidak akan terjadi gitu. Akan terjadi. Tapi kita tidak boleh lalu menafikan adanya ikhtiar, karena jelas dan yakin bahwa Allah itu memberikan kuasa kok kepada kita itu. Tapi sekali kalimatnya memberi kuasa, memberi kemampuan, ya. Tidak boleh langsung kemudian kita mengatakan saya mampu kok. Lesan boleh ya. Tapi yakinilah bahwa kemampuan yang kita anggap kita yang bisa itu sesungguhnya yang menjadikan bisa siapa? Gusti Allah gitu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah itu tauhid. Tauhid itu menjadi mindset, menjadi visi kita untuk memahami kehidupan ini. Kalau hidupmu sudah seperti itu, kalau hidup kita sudah seperti itu, apanya yang lalu kemudian itu ya kita harus gelisahkan. Orang menjadi gelisah itu kan karena ya ada persoalan itu ya, ada persoalan, salah tidak, ada persoalan yang belum tuntas. Semakin tinggi tingkat keyakinan seseorang, maka hidupnya akan semakin tenang. Ya, ingat, tenang itu bukan pada persoalan kapasitas yang berkaitan dengan jumlah, dengan berapa, ya, dengan apa, tetapi tenang itu persoalan hati. Hati itu keyakinan, paham ya, keyakinan. Makanya kalimat dalam bahasa Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yakhzanun. Kehidupan seorang wali itu dia tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup, karena dia tahu Gusti Allah, dia yakin betul bahwa Allah itu zat yang maha segalanya, dan semua bentuk pilihan yang ditakdirkan Allah itu adalah pasti kita yakini yang terbaik. Ya, abot itu kan perlu keyakinan tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid tadi itu ya. Jadi dan itu harus belajar, harus terus diupayakan dengan pemahaman yang benar, dengan dalil-dalil yang benar. Wal imanu yujibu asy-syariat. Nah ini konsekuensinya. Keimanan yang lahir dari tauhid itu akan
menjadikan seseorang mematuhi terhadap syariat. Kalau syariat itu aturan, pondasinya sekali lagi adalah tauhid tadi, iman. Kalau kita sudah yakin tentang segalanya, tentang Allah itu tadi, ya kita yakin opo ae nek Gusti Allah itu ndawuhno, Gusti Allah itu berfirman, memberikan aturan namanya syariat, ya kita yakin dan lalu kemudian kita patuh. Yakin kok gitu ya. Allah ketika perintah sholat kita yakin itu pasti yang terbaik untuk kita. Bahkan pada tingkat keyakinan tertentu orang tidak perlu mempertanyakan logikanya, tidak pernah mempertanyakan lagi manfaatnya itu apa. Kalimatnya ya umpamanya diperintahkan Gusti Allah. Ditanya apa sih manfaatnya sholat, saya tidak tahu. Yang penting ini perintah Gusti Allah. Sebenarnya yang tertinggi seperti itu. Ya. Kalaupun toh kita harus mencoba memahami, menggali tentang hikmah sholat, tentang filosofi di balik sholat, logika macam-macam, itu sebenarnya lebih untuk mendorong mereka yang belum punya keyakinan yang tertinggi. Nah, yakin itu kan tidak perlu logika lagi. Ya. Kalau Anda yakin sesuatu itu kan wis gak takonane apa-apa gitu loh ya. Ya sudah. Tidak perlu prosedur, tidak perlu persyaratan. Orang dulu itu ketika melakukan hubungan jual beli, hubungan sosial, hubungan perdagangan, dodol tinuku ya, yang disebut dengan transaksi jual beli macam-macam, itu karena begitu yakin semua orang itu baik, ya tidak perlu lagi prosedur persyaratan yang namanya akte notaris atau yang namanya kwitansi apa itu tidak ada. Wis ya barangmu ya tak tuku ki. Karena semuanya dengan keyakinan tinggi, wong iki apik, wong iki gak mungkin ngemplang, gak mungkin bujui. Paham ya? Sebenarnya orang ketika minta sesuatu jual beli atau dikasih surat aslinya ngomong mestinya tersinggung, gak yakin tak karo aku gitu. Kok ijek jaluk kwitansi, ini kok gak yakin tak, kok masih ada. Nah gitu loh ya. Kenapa harus masih ada kontrak, masih ada akad, masih ada notaris, masih ada ini. Semakin kita memperkecil terhadap kepada orang ya, terhadap perangkat-perangkat dan prasarana yang berkaitan dengan hal yang bersifat jagani macam-macam tadi itu yang tidak benar, semakin kita menghilangkan itu berarti tingkat kepercayaan kita semakin tinggi. Paham ya? Ini kenapa? Di Aqabah ini tidak ada kita namanya dengan guru itu pakai kontra, pakai apa, kita yakin sudah. Ketika kita sudah pilih yang terbaik, kita yakin itu adalah yang terbaik. Sudah keyakinan itu. Nah itu ya. Jadi kebijakan itu saja ini terkait dengan persoalan akidah itu, ya, keyakinan itu ya. Jadi bukan sekedar persoalan kita yakin betul bahwa Anda adalah orang yang terpilih, yang terbaik. Ini di tengah jalan Allah menghendaki lain, punya pilihan lain, ya monggo. Artinya kita pasrah, artinya kita menyerahkan itu bahwa Allah yang menghendaki itu yang terbaik. Pasti nanti semuanya akan menjadi baik kalau kita semuanya dengan keyakinan yang terbaik itu. Kemudian ya ono betul tinuku sawah apa terus ono notaris, ono sertifikat bareng gak ono kan? Saiki ono sertifikatnya cek bujui. Sertifikat palsu ya, sertifikat ganda. Untuk sertifikat malah justru kepinginnya kayak utangan ya, pikirannya begitu. Memang biar betul tinuku ya wis, iki dituku kok jari kok ngene-ngene ya wis. Orang mau mikir kok tak gugat iki nanti ini akan ini nggak ada fakta, nggak ada ini ya. Karena keyakinan tadi. Nah, jadi kepatuhan kepada syariat itu muncul karena kita sudah meyakini keimanan bahwa Gusti Allah itu pasti mengatur kita yang terbaik gitu. Jadi berarti kita ini di hadapan Allah itu ya kayak sama dengan batu di hadapan Allah, diapakno itu uncalno ya uncal, ini mestinya begitu. Bahkan kalau mayit kita wong yang urip tapi orang yang tingkat kepasarannya tinggi itu bagian mayit, ya sudah Allah merintahkan apa kita ikut, kita ini. Dengan keyakinan kita juga yakin Allah tidak mungkin memerintahkan buat syariat yang tidak sesuai dengan kebaikan kita itu ya. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhida lahu. Jadi kebalikannya. Syariat itu menjadi puncak dari itu. Nek wong gak gelem patuh syariat ya berarti gak punya iman, gak patuh. Kalau gak punya iman ya berarti gak punya tauhid. Ya. Wasyariatu tujibu al-adab. Nah, wasyariatu ta syariat iku tujibu menetapkan apa syariat al-adab ing adab. Jadi urutan tertingginya itu adalah adab itu. Yang dalam bahasa Kanjeng Nabi namanya akhlak. Akhlak itu adab itu. Etika adalah menjadi puncak dari seluruh bangunan syariat Islam, saya katakan itu. Maka urutannya faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Kalau orang tidak punya adab sesungguhnya akan dipertanyakan dia sakjane wong sing patuh dengan syariat apa tidak, kembali wong sing muslim apa tidak. Kalau orang sudah tidak lagi punya kepatuhan pada syariat, berarti dia ganti iman. Kalau dia tidak punya iman, berarti dia tidak punya tauhid tadi kepada Allah, mengisahkan itu. Jadi dibalik ya, tauhid itu fondasi yang menetapkan iman, iman itu ke syariat, syariat itu ke adab. Nah, ketika melihat orang, maka puncaknya dulu kita lihat. Nek wong itu ganti adab, wong ini berarti ada persoalan dengan syariatnya, dengan kepatuhan hukum agama, dengan kepatuhan sholatnya, dengan kepatuhan zakatnya, paham ya? Dengan kepatuhan terhadap maksiat halal haram. Kalau orang tidak punya syariat, berarti dia tidak punya iman. Kalau orang tidak punya iman, berarti ada persoalan dengan tauhidnya. Jadi yang saya katakan mindset ujungnya, paham ya? Mindset akan membangun perilaku, perilaku akan membangun sebuah karya, gitu ya. Wong lalu kemudian karya dan kebijakannya tidak benar, kita bisa melihat oh berarti mindsetnya orang itu tidak pas, gitu ya. Tapi orang ketika melakukan sesuatu kita yakin dia pasti punya mindset yang benar, punya visi yang benar, punya pandangan hidup yang benar. Jadi tidak bisa tiba-tiba wong itu patuh gelem sholat ganti iman itu tidak bisa. Ya mungkin bisa sekali dua kali dipeksa ya, melok-melok tok. Kepeksa. Tapi dia untuk bisa punya kepatuhan secara kontinu, secara istiqomah itu tidak bisa. Orang bikin kebijakan ya, ini contoh lah gitu ya, kita sederhanakan dulu. Kebijakan dengan model sekolah tanpa menerima murid tanpa tes, itu kan kebijakan ya. Orang tidak mungkin bisa itu kalau kita tidak punya keyakinan. Nah, keyakinan itu berarti kepada tauhid. Kita yakin bahwa semua anak diciptakan oleh Allah itu punya keistimewaan. Paham ya? Allah menciptakan semua orang itu dengan kebaikan dan paling sempurna manusia itu dengan semua tingkatan kesempurnaannya. Tapi manusia itu yang sempurna. Harus ada mindset itu. Kalau tidak ada mindset itu, wah, gak iso wong ku ya ono sing nakal, ya ono sing elek, ono sing bodoh, ono sing iki. Saya hanya milih yang apik saja gitu. Di mana letaknya? Kita bisa mengambil satu keputusan bahwa sekolah kita tidak melakukan tes. Ini kebijakan. Itu syariat. Ya. Dari mana ini? Dari persoalan apa? Visi, mindset, keyakinan, visi dan mindset. Keyakinannya apa? Bahwa semua anak itu punya keistimewaan. Bahwa anak hebat itu bukan hanya kognitif, itu keyakinan semua. Paham ya? Bahwa anak hebat itu bisa pada semua aspek. Paham? Itu kan butuh keyakinan. Tidak bisa orang tiba-tiba lalu kemudian saya tak niru ya, sekarang tes. Ya dia akan capek nanti dia. Loh kok ini ya jadi ini ya. Ketika kita ada sesuatu yang sudah mengambil ini, kok ada sesuatu yang nggak pas. Yang kita rubah itu bukan mindsetnya, tapi cara kita menerjemahkan mindset itu. Berarti kita tidak memahami anak itu, gitu loh ya. Dalam hal kita melakukan observasi, riset, tes, apalagi psikologi, mirnya itu kurang pas, gitu ya. Dalam hal mendekati sistem pembelajaran, kita tidak bisa bikin pola pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi anak, umpamanya. Yang kita rubah itu caranya, paham ya? Bukan mindsetnya. Itu jadikan keyakinan dulu. Paham ya? Nah, wis yakin lalu kemudian uraikan menjadi sebuah kebijakan
kebijakan itu lalu uraikan lagi lanjutannya menjadi satu rencana aksi, rencana program yang bisa mewujudkan keyakinan itu. Ini anak ini dulu dia nggak bisa, dia mungkin dalam matematika nggak bagus, tapi ternyata dia hebat kok, ini saya buktikan. Nah, jadi Anda sesungguhnya adalah menjadi orang yang ditugasi untuk membuktikan tadi itu, ketauhidan itu tadi ya. Tidak main-main loh ya. Jadi ujungnya bukan hanya persoalan sebuah prestasi dan medali, tetapi ujungnya adalah iki loh, anakmu sing arek sing gitu ya. Katanya dulu ini dalam bidang ini tidak bagus, ternyata ketika kita temukan potensi dia di sini, dia menjadi hebat karena ini. Iki tauhid, ini keyakinan bahwa Allah menciptakan semua anak itu punya keistimewaan. Kenapa keyakinan itu muncul? Ya karena Gusti Allah di Quran sudah begitu, bahwa Allah menciptakan manusia itu apa? Fi ahsani taqwim, apa? Walaqad karramna bani Adam. Ya. Allah sendiri itu yang menyebutkan. Kalau kita tidak yakin itu kan tidak yakin dengan Quran sesungguhnya. Paham ya? Aslinya ngono. Kalaupun toh itu tidak salah, itu kan pilihan saya milih orang. Iya, tapi Anda kalau meyakini ada anak yang diciptakan gagal produk, itu Anda menghina Tuhan. Masa Tuhan menciptakan seorang anak gagal produk yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa? Itu tidak mungkin. Paham ya? Sak kurang-kurangnya menungso itu tetap karomna, tetap fi ahsani taqwim. Tinggal kita bisa tadi ini pendidikan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz adalah mencari, menemukan potensi terhebat dia, lalu itu yang kita kirim menjadi terbaik. Di sini kita sedang melakukan proses pembuktian atas tauhid keyakinan kita itu. Paham ya? Jadi tidak main-main ya. Sing mbok lakoni kuwi akan menjadi bayinah pembuktian itu. Bisa tidak orang punya kebijakan begitu tanpa keyakinan? Ya tidak bisa. Apalagi lalu kemudian mindsetnya mindset pasar gitu ya. Di situ butuh keikhlasan, butuh ini. Nah, kalau mengikuti mindset pasar ya muridku kudu sing pinter-pinter supaya diarani. Nah, sudah tidak lagi untuk kaitannya karo Gusti Allah iki. Tidak lagi kepentingan anak, tidak lagi kepentingan Allah, tapi sudah kepentingan pasar. Ben muridku akeh. Paham ya? Ben muridku akeh tidak apa-apa murid banyak itu, tapi jangan menghilangkan keyakinan tadi itu loh ya. Keyakinan. Jadi jeru ya. Kebijakan kita ini tidak hanya sekedar berdasarkan pertimbangan logika, tapi pertimbangan syariat, pertimbangan tauhid, ya, pertimbangan fikih gitu ya. Menerjemahkan, memberikan itu dalam kebijakan ini yang dan itu saya lihat seorang tokoh yang mampu menerjemahkan itu meyakini banyak, tapi kemampuan menerjemahkan menjadi sesuatu kebijakan itu tidak banyak. Di tingkat nasional, di tingkat internasional, di tingkat yang sifatnya global itu ya Gus Dur itu yang bisa. Gus Dur itu yang bisa. Ya. Maka lalu kemudian punya ketahanan. Dalam semua aspek itu. Itu tadi ya. Oke, kita baca ini. Supaya kamu tidak ketenggangan ya. Apa ketenggangan itu? Kaget ya. Oke, dibaca. Wa qala ba'duhum, ikuti saya. At-tauhidu yujibu al-imana faman la imana lahu la tauhida lahu wal imanu yujibu asy-syari'ata faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu wasyari'atu tujibu al-adab faman la adaba lahu la syari'ata lahu
لا شريعة له wala imana lahu ولا إيمان wala tauhida lahu. ولا توحيد له. Oke, silakan. Satu saja kalau ada yang ditanya. Ya, nah, iya, Terima kasih atas. iya. Dalam Islam kita sudah meyakini bahwa semua hal itu sudah ditentukan oleh Allah. Hmm. Terus kemudian dalam hal ketika kita gagal, terus kemudian ada orang yang mengatakan kita kurang beruntung. Apakah itu termasuk keraguan kita terhadap keyakinan kita? Faktor keberuntungan tersebut. Begitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu lalu masih belum berhasil atau gagal, lalu kita mengatakan, wah ini belum beruntung ya. Apa kalimat yang apa? Apakah itu salah gitu? Kalimat tidak apa-apa. Gitu. Memang dalam istilah kalimat yang diciptakan oleh bahasa yang diciptakan oleh manusia itu ada kalimat itu dan itu boleh untuk membahasakan ya, membahasakan karena segalanya itu kan butuh wujud bahasa ya untuk mewujudkan ini. Kamu beruntung, kamu gagal, atau kamu beruntung, atau kamu sedang bejo, ada gagal, ada tidak beruntung tadi. Secara kalimat boleh. Jadi dan itu tidak menyalahi kepada akidah gitu. Cuman efek dari kalimat itu yang menunjukkan apakah seseorang punya tingkat kualitas keimanan apa tidak. Oke, saya belum berhasil, saya belum beruntung. Ketika itu lalu kemudian merasa bahwa seakan-akan ketidakberuntungan itu lepas dari kehendak Gusti Allah, itu yang tidak boleh. Paham ya? Tapi ketika kita menyampaikan, saya belum beruntung, Allah belum menakdirkan itu dalam keyakinan ya, Gusti Allah belum ngeresakno, yang betul kan seperti itu. Tapi kan tidak perlu diucapkan dengan panjang itu. Oke, saya belum beruntung, saya harus menjadikan ini sebagai pelajaran, boleh ya, boleh. Yang terpenting tadi itu, kalimat itu harus tetap dengan keyakinan. Ya, ketika berhasil atau gagal tentang sesuatu, tetap kita yakini sing ngeresakno itu siapa? Gusti Allah. Nah, sebagai manusia kita diberikan perintah, ada tugas kepada kita untuk berikhtiar, mengevaluasi, mencari kenapa kita lalu kemudian tidak berhasil itu. Itulah ya. Jadi semua ada kehendak Gusti Allah, tapi kehendak ini tetap juga ada keterkaitan dengan ikhtiar kita. Karena hidup ini Allah memberikan pilihan sudah. Pilihan. Mungkin kita salah memilih cara, salah memilih konsep, salah memilih manajemen, salah memilih teman, salah memilih suasana dan sebagainya. Waktu ya. Nah di situ kewajiban kita adalah memilih segalanya yang terbaik. Nah, setelah itu sudah serahkan ke Gusti Allah. Ketika kita sudah merasa bahwa itu yang terbaik kok belum berhasil, ya kita yakini berarti ada faktor X di balik kita belum berhasil itu. Pasti ada rahasia, dikarenakan hikmah. Ada hikmah, ada rahasia sesuatu yang kita masih belum diberikan saat ini, yang kata orang namanya gagal tadi itu. Paham ya? Maka gagalnya seseorang dengan keyakinan yang benar itu berbeda dengan gagalnya seseorang yang dia memotong terhadap keyakinan tadi itu, menafikan keyakinan itu, menghilangkan keyakinan itu. Gagalnya orang yang tanpa keyakinan yang benar itu akan menimbulkan banyak hal, putus asa, menyalahkan orang, macam-macam, gitu loh ya. Efeknya akan ke sana. Paham ya? Tapi kalau ketika kita gagal dengan keyakinan yang benar bahwa gagal itu pasti ada sesuatu yang dikehendaki oleh yang terbaik, apa itu? Ya bisa jadi saya suruh belajar lagi, saya disuruh mematangkan diri lagi, itu macam-macam. Bisa jadi saya disuruh memperbaiki terhadap semua apa yang ada. Ya, nah, itu yang betul seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah boleh kita mengatakan saya belum beruntung,
boleh. Kalau kalimat itu untuk menunjukkan bahwa apa yang kita usahakan belum berhasil, gagal tadi itu ya. Tetapi jangan dipotong di situ bahwa ketidakberuntungan kita itu harus tetap dengan keyakinan bahwa sing dadekno kita belum berhasil itu siapa? Gusti Allah, dan pasti ada sesuatu dalam ikhtiar kita ini yang harus kita pelajari. Kalaupun toh kita merasa wis bener kabeh, berarti ada hikmah. Ya, ada hikmah yang Allah Maha mengetahui apa sing nanti akhirnya yang terbaik untuk kita itu. Karena enteng, hidup itu enteng menjadikan kita tidak merasa tertekan, tak terpresur dengan situasi itu. Makanya ketika kita meyakini seperti itu, lebih punya energi lah gitu ya, lebih punya energi untuk terus melangkah untuk menghadapi kehidupan itu, untuk kuat. Jadi maka ada istilah tawakal, ada istilah sabar, ada istilah syukur ya, qanaah. Semua itu sesungguhnya kekuatan yang membangun spiritualitas jiwa kita, pikiran kita yang tersembunyi ini untuk menjadi kuat. Karena raga ini, fisik jasad kita ini akan menjadi ringkih ketika di dalam diri kita ini tidak punya kekuatan itu. Tapi Anda bertanya lalu kemudian, ya tapi kan manusia tetap punya, ya itu alibi ya, dan itu sah. Orang mengatakan, loh saya kan punya keterbatasan, iya, tapi segera perkuat dengan keyakinan. Kalau kita tidak bisa itu, segera kita baca sholawat, segera kita menyembelih Gusti Allah, segera kita baca itu Al-Qur'annya, segera kita sujud kepada Allah untuk diserahkan itu. Ya kalau kita lalu kemudian ketika galau, ketika gelisah, ketika mendekati sesuatu yang seperti yang kita putus asa, kita melepaskan diri kepada Allah, ya akan muncul betul gitu ya. Paham ya? Kita ada raga fisik kita yang harus kita ini menjadi kuat kalau fisik kita kuat ya. Kalau jiwa kita kuat, jiwa itu apa? Jiwa kuat itu yang keyakinan tadi itu. Kekuatan jiwa itu ya pada keimanan tadi itu ya, pada mindset pemikiran itu yang benar. Jadi kalau rapuh ya akan rapuh jiwanya itu. Oke, nah, ini tingkat dewa ini ya, jeru ya, membangun kekuatan. Kalau Anda membangun kekuatan fisik kan makan sing enak, ini sing enak, ya. Tapi kakenaan ya tambah kena kolesterol, kena diabetes, kena darah tinggi, ya macam-macam makanya. Persoalan kuat dan tidak itu pada tadi ini ya, unsur yang bersifat ora ketok tadi yang sifatnya ruhaniyah gitu ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina